Halo, perkenalkan nama lengkap saya Guirnus Erwin Ade dengan NIM 13241088. Prodi Perguruan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 24C2A. Kali ini saya menjelaskan pengertian landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologi, dan landasan historis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran atau pandangan hidup yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, konsep atau sistem. Landasan filosofis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan atau nilai-nilai atau alasan yang mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan cita yang diyakini. Landasan filosofis dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Landasan yuridis yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Landasan yuridis digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum, mengisi kekosongan hukum, dan menjadi kepastian hukum. Kemudian yang ketiga ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah dasar pertimbangan yang didasarkan pada fakta empiris mengenai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Landasan sosiologis digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, atau sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis penting karena membantu untuk memahami struktur dan fungsi sosial masyarakat, kemudian membantu memahami dinamika interaksi sosial masyarakat, kemudian membantu membuat kebijakan yang relevan dan efektif, kemudian membantu membuat kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah landasan historis. Landasan historis adalah fakta sejarah yang menjadi dasar pengembangan pendidikan Pancasila dan pembentukan negara Indonesia. Landasan historis ini meliputi berbagai periode, memulai dari masa prasejarah hingga masa kemerdekaan. Landasan historis menjadi latar belakang sejarah yang mendasari munculnya pendidikan Pancasila. Landasan ini juga menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selebihnya bila ada kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya.